Pendanaan perusahaan. Pendanaan perusahaan merupakan suatu penentuan alternatif sumber dana yang paling menguntungkan atau rasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana perusahaan. Alternatif yang dianggap paling menguntungkan merupakan alternatif pendanaan yang memiliki kontribusi paling tinggi bagi penciptaan atau peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari pendanaan perusahaan yaitu: pertama, memulai bisnis baru. Perusahaan dapat melakukan pendanaan untuk menyewa kantor, membeli peralatan baru, memasang iklan, dan sebagainya. Selanjutnya, perusahaan dapat menjalankan bisnis, di mana pendanaan dapat digunakan untuk memenuhi likuiditas jangka pendek serta modal kerja untuk membiayai penelitian komersial seperti pengembangan produk dan sebagainya. Tujuan yang selanjutnya yaitu memperluas bisnis. Perusahaan dapat melakukan pendanaan untuk menambah cabang baru serta membangun fasilitas produksi yang baru. Selanjutnya, faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan pendanaan? Yang pertama, kita harus mempertimbangkan stabilitas penjualan. Kemudian disusul dengan pertimbangan struktur aset, di mana struktur aset merupakan jumlah aset yang dijadikan sebagai jaminan yang diukur dengan cara membandingkan aset tetap dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Faktor-faktor selanjutnya yang harus dipertimbangkan yaitu tingkat pertumbuhan, profitabilitas, serta kualitas. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendanaan perusahaan berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu bersumber dari internal. Pendanaan perusahaan internal ini berasal dari laba ditahan. Biasanya perusahaan menggunakan pendanaan internal ini untuk memenuhi kebutuhan operasi serta mendukung kegiatan ekspansi bisnisnya. Terus yang kedua yaitu berasal dari eksternal. Pendanaan perusahaan eksternal biasanya berupa modal ekuitas dan utang. Perusahaan dapat mengumpulkan dana dari pasar modal dengan cara menerbitkan saham atau surat utang, serta melakukan peminjaman ke bank. Pendanaan eksternal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk ekspansi bisnis yang meliputi pendirian fasilitas produksi baru atau akuisisi perusahaan lain. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena kebutuhan dana yang cukup besar di mana perusahaan tidak mampu membiayainya secara internal. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendanaan perusahaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama yaitu pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek ini merupakan pendanaan perusahaan di mana jatuh temponya dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya yaitu piutang, pinjaman bank, komersial paper, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang ini merupakan pendanaan perusahaan di mana jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang obligasi, utang hipotek, saham, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai instrumen keuangan jangka panjang. Tetapi, sebelum membahas mengenai instrumen keuangan jangka panjang, kita perlu mengetahui definisi dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah aset yang bisa diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik kas, bukti kepemilikan dalam suatu entitas, hak kontraktual untuk menerima atau memberikan, dan uang tunai atau instrumen keuangan lainnya. Berdasarkan kelas asetnya, instrumen keuangan dibagi menjadi 2, yaitu berbasis ekuitas dan berbasis utang yang dikategorikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas yang berbasis utang dengan kategori jangka panjang. Instrumen keuangan jangka panjang adalah instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal dan mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jadi, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Produk dari instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal ada 5, yaitu saham, obligasi atau surat utang, reksadana, exchange traded fund atau ETF, dan derivatif.
saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Keuntungan saham ada dividen dan capital gain. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan capital gain adalah keuntungan dari penjualan saham. Selanjutnya ada obligasi atau surat utang. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Keuntungan dari obligasi yang pertama, mendapatkan fee secara periodik dari obligasi yang dibeli. Pada umumnya, tingkat fee berada di atas bunga Bank Indonesia. Yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan obligasi di pasar sekunder. Yang ketiga, obligasi memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif dibandingkan harga obligasi. Keuntungan yang terakhir, hanya pilihan seri obligasi yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Keuntungan dari reksadana yang pertama, pemodal dengan dana kecil dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil resiko. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Keuntungan yang terakhir adalah efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Selain mempunyai 3 keunggulan, reksadana juga mempunyai 3 resiko. Resiko yang pertama yaitu berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua ada resiko likuiditas. Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas penjualan kembali tersebut. Yang ketiga ada resiko wan prestasi. Resiko ini merupakan resiko terburuk, di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai petanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada Exchange Traded Fund atau ETF, merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Keuntungan dari ETF ada 4. Yang pertama yaitu mudah dan fleksibel. Hal ini berarti ETF itu dapat dibeli dan dijual kapanpun seperti saham. Yang kedua, biaya dan resiko rendah.
Jadi, manajemen fee relatif lebih rendah dibandingkan reksadana. Biaya transaksi di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker. Jadi, likuiditasnya itu terjamin. Terus yang ketiga ada cakupan luas. Ini artinya memiliki satu ETF sama seperti memiliki puluhan saham-saham unggulan. Yang terakhir ada informasi mengenai ETF itu mudah diakses. Jadi informasi ETF itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif adalah kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Nah, instrumen-instrumen derivatif itu sering digunakan oleh para pelaku pasar, dalam hal ini itu pemodal dan perusahaan efek, sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atas portofolio yang mereka miliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal yang efisien. Jadi, pasar modal ini dikatakan efisien ketika angka pada sekuritas terbuka dan dapat memberi informasi yang lengkap dan mendasar serta sedetail mungkin. Nah, seperti yang diketahui, harga sekuritas ini sangat dipengaruhi oleh informasi tentang kondisi-kondisi yang terjadi dalam perekonomian. Nah, segala perubahan yang terjadi akan tercermin dari harga sekuritas pada bursa efek. Lebih gampangnya, semakin cepat informasi atau update tersebut tercermin melalui harga sekuritas atau surat-surat berharga, maka semakin efisien suatu pasar. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar ada 4. Yang pertama yaitu harga saham atau surat berharga lainnya ditentukan oleh banyak pihak, jadi bukan ditentukan oleh investor perorangan saja. Nah, investor di sini kan berlaku sebagai penerima harga, yang artinya investor tidak dapat mempengaruhi harga sekuritas. Yang kedua, informasi tentang keadaan pasar terbuka bagi semua pihak. Artinya, informasi ini tersedia secara luas kepada pelaku pasar pada saat yang bersamaan, dan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut itu tidak mahal atau murah. Yang ketiga yaitu informasi yang tersedia bersifat random. Artinya, kapan suatu informasi akan tersedia, misalnya kapan emiten mengeluarkan penawaran baru. Ini tidak bisa diprediksi secara pasti. Nah, setiap informasi yang dihasilkan ini bersifat acak satu dengan yang lainnya. Yang keempat, para pelaku pasar merespon berdasarkan informasi yang tersedia secara cepat. Nah, informasi yang tersedia secara cepat ini mengakibatkan harga sekuritas berubah secara cepat juga, karena setiap individu di pasar mampu menginterpretasikan informasi tersebut dengan baik. Selain itu juga membuat harga sekuritas ini mencapai titik equilibrium yang semestinya. Dan selanjutnya itu bentuk dari efisiensi pasar modal. Yang pertama, bentuk lemah. Ini dalam keadaan ini pasar memang dikatakan efisien, namun pengaruhnya terhadap harga sekuritas ini masih cukup lemah. Nah, kemudian kenapa efisiensinya ini dikatakan sebagai efisiensi yang lemah? Karena harga-harga surat berharga mencerminkan semua informasi di waktu yang lalu atau di masa lalu. Nah, selain itu juga dikatakan lemah ini karena informasi masa lalu ini tidak begitu kuat dalam memprediksi return alias pendapatan investasi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu bentuk setengah kuat. Nah, dalam bentuk setengah kuat ini pasar dikatakan efisien karena harga-harga sekuritas bukan mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu atau di masa lalu, melainkan semua informasi yang dipublikasikan. Nah, padahal ada keadaan tertentu
yang tidak dipublikasikan melalui media massa, namun berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pasar modal. Nah, dikatakan setengah kuat ini karena informasi yang dipublikasikan tercermin dari harga sekuritas, namun tidak secara penuh. Nah, yang ketiga, bentuk kuat. Nah, dalam kondisi ini, dalam bentuk kuat ini adalah kondisi yang ideal yang diinginkan. Nah, di mana harga sekuritas ini tidak hanya mencerminkan informasi yang dipublikasikan di media massa, tetapi juga informasi yang diperoleh berdasarkan analisa fundamental tentang keadaan yang sedang terjadi dan mempengaruhi kondisi ekonomi pada saat ini. Nah, serta mempertimbangkan informasi di masa lalu. Nah, bahkan termasuk informasi yang bersifat privat. Nah, dikatakan kuat ini karena harga sekuritas merefleksikan informasi fundamental dan privat hampir secara sempurna. Selanjutnya yaitu analisis efisiensi pasar modal. Nah, untuk menganalisis efisiensi suatu pasar modal ini dapat menggunakan 3 metode, yaitu predictabilitas return, ini digunakan untuk efisiensi pasar bentuk lemah. Yang kedua yaitu event studies, ini untuk bentuk setengah kuat. Dan yang terakhir private information untuk efisiensi pasar bentuk kuat. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ya ini predictabilitas return. Nah, pada metode ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mempelajari pola return seasonal. Yang kedua menggunakan data return di masa lalu, baik untuk prediktabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Nah, hubungan return dan karakteristik perusahaan ini telah banyak penelitian yang menemukan adanya hubungan antara karakteristik perusahaan dengan return abnormal yang bisa diperoleh oleh investor. Nah, beberapa karakteristik tersebut seperti ukuran, nilai pasar dibagi dengan nilai buku, serta earning dibagi dengan harga saham. Nah, hubungan antara karakteristik perusahaan dengan return abnormal ini dinyatakan sebagai sebuah anomali dalam pasar yang efisien. Nah, karena dalam pasar yang efisien, secara teoritis tidak ada seorang investor pun bisa memperoleh return abnormal dengan menggunakan informasi karakteristik perusahaan. Selanjutnya yaitu event studies. Jadi event studies ini merupakan penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga sekuritas. Nah, pada event studies ini umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat tercermin pada harga saham. Nah, standar metodologi yang biasanya digunakan dalam metode ini yang pertama yaitu mengumpulkan sampel, yang kedua menentukan hari pengumuman atau event, yang ketiga menentukan periode pengamatan, yang keempat menghitung return masing-masing sampel setiap hari selama pengamatan, yang kelima menghitung return abnormal, yang keenam menghitung rata-rata return abnormal semua sampel setiap hari, yang ketujuh terkadang juga return abnormal ini atau return abnormal harian ini digabungkan untuk menghitung return abnormal kumulatif selama periode tertentu. Yang kedelapan mempelajari dan mendiskusikan hasil yang telah diperoleh. Yang selanjutnya yaitu private information. Nah, private information ini meliputi pengujian apakah pihak insider tersebut dan kelompok investor ini dianggap mempunyai akses informasi yang lebih baik, dapat memperoleh return abnormal dibandingkan dengan return pasar umumnya. Nah, pihak insider ini umumnya diharuskan melaporkan kegiatan perdagangannya kepada suatu komisi yang bertindak sebagai pengawas bursa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang random walk theory. Nah, jadi teori ini menyatakan bahwa harga saham bergerak ke arah yang acak dan tidak berhubungan dengan data masa lalu sehingga harga tidak dapat diperkirakan. Nah, saham yang bergerak ke arah yang acak ini terjadi karena ada informasi yang baru masuk.
Besarnya komponen acak tersebut bisa positif maupun negatif dan mempunyai harapan nilai sama dengan 0. Jadi tidak mungkin seorang investor dapat memperoleh keuntungan melebihi keuntungan pasar tanpa menanggung resiko lebih. Nah, dalam hal ini random walk teori ini berkaitan dengan perilaku perubahan harga yang independen satu sama lain dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori pasar modal. Menurut Famas 1976, teori pasar modal mencoba menjelaskan dan memprediksi hubungan antara expected return dan risiko pada investasi di pasar modal. Akibat investor mendiverifikasikan portofolio secara efisien pada mekanisme penetapan harga pasar. Dan apakah pasar dapat memastikan bahwa harga sekuritas sepenuhnya secara benar mencerminkan informasi yang tersedia? Teori pasar modal dibangun berdasarkan teori portofolio Markowitz, di mana tiap investor diasumsikan untuk mendiverifikasi portofolionya menurut model Markowitz, yaitu memilih sebuah lokasi pada batasan yang efisien yang cocok dengan referensi laba risikonya. Teori pasar modal memiliki beberapa asumsi, antara lain yang pertama, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Yang kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik dan bergantung pada 3 faktor dalam pembuatan keputusannya, yaitu pengembalian, varians, dan matriks korelasi. Yang ketiga, semua investor melakukan investasi pada periode waktu yang sama. Yang keempat, terdapat banyak sekali investor, sehingga tidak ada satupun investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga saham melalui keputusan buy atau sell-nya. Investor adalah price takers dan bersikap seakan harga tidak dipengaruhi oleh transaksi mereka. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi atau pajak, tidak ada inflasi, dan pasar modal berada pada kondisi equilibrium. Risk-free asset. Sebuah aset bebas risiko dapat didefinisikan sebagai suatu aset dengan tingkat pengembalian yang diharapkan tertentu dan varians pengembalian bernilai 0. Karena nilai varians sama dengan 0, maka tingkat bebas risiko nominal di setiap periode akan sama dengan nilai yang diharapkan, sehingga covariance antara aset bebas risiko dan aset berisiko akan menjadi 0. Risk-free borrowing and lending. Lending possibilities. Investor yang tidak menginginkan atau menghindari risiko akan meminjamkan dananya. Pada gambar di samping, TTRF ini adalah tingkat pengembalian dari aset bebas risiko yang berada pada sumbu vertikal karena memiliki resiko 0. Nah, garis melengkung ini merupakan batas efisien Markowitz. Pada gambar ini ditunjukkan lending possibilities-nya adalah garis lurus dari RF ke M yang mana mendominasi semua garis lurus di bawahnya. Selanjutnya, borrowing possibilities. Investor yang menginginkan risiko yang lebih tinggi dan expected return yang tinggi akan meminjamkan tambahan dana. Dana pinjaman dapat digunakan untuk meningkatkan posisi portofolio melebihi titik M. Pada gambar ditunjukkan oleh garis M ke L. The market portfolio. Titik singgung tertinggi antara RF dan batas efisien Markowitz pada titik M ini merupakan portofolio berisiko optimal.